Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Masih dengan Vidi di sini. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh 3 orang ketika melakukan pendakian via jalur Candi Ceto. Jadi, di pendakiannya itu mereka bertiga ini sempat mendapati kejadian yang cukup mistis, yaitu diikuti burung gagak. Bukan burung jalak loh ya, tapi burung gagak. Burung yang biasanya keluar pas malam hari. Dan mitosnya, adanya burung gagak pas tengah malam itu memberikan sebuah pertanda. Kira-kira pertanda apa yang akan terjadi pada mereka bertiga? Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari ajakan untuk mendaki gunung. Waktu itu bertepatan hari libur kerja. Yosep diajak 2 temannya yang bernama Hendro dan Avan untuk mendaki ke Gunung Lawu. Mendengar ajakan itu, Yosep sedikit berpikir, karena kegiatan mendaki gunung sebelumnya belum pernah dia lakukan. Karena menurut Hendro dan Avan mendaki gunung itu asyik, akhirnya Yosep menerima ajakan itu. Ya, sekalian buat pengalaman juga. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2018 mereka berangkat dari Sragen, Jawa Tengah menuju ke basecamp Gunung Lawu via Ceto. Kenapa mereka memilih jalur via Ceto? Karena sebelumnya Hendro dan Avan ini sudah pernah mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Sedangkan kalau jalur Ceto belum. Maka dari itu, pada pendakian kali ini mereka ingin merasakan sensasi via jalur Candi Ceto. Pukul 3 sore hari, mereka sampai di pos perizinan jalur Ceto. Sesampai di situ, ya seperti biasalah, seperti pendaki pada umumnya. Mereka mengurus izin, packing, dan segala macam. Setelah sudah selesai, mereka memulai perjalanan sore itu juga. Mereka berangkat dari basecamp sekitar jam 4 sore. Di awal-awal perjalanan, mereka menikmati perjalanan ini dengan pemandangan candi yang konon peninggalan dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Karena hari sudah terlihat akan gelap, sesampai di situ mereka break untuk istirahat, sekalian menyiapkan penerangan. Setelah kurang lebih 30 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini mereka mulai memasuki hutan yang cukup lebat. Mulai dari sini, jalanan sudah mulai menanjak, tapi masih ada landainya dan terlihat beberapa pohon yang ada di dalam hutan itu ditutupi kain putih. Konon, pohon yang ditutupi kain putih itu umurnya sudah ratusan tahun. Sesampainya di pos 2, mereka istirahat lagi untuk mengisi perut dengan cemilan. Mereka sampai di pos 2 itu kurang lebih pukul 7 malam. Nah, mulai dari sini hal yang berbau mistis mulai dirasakan oleh Yosep dan kedua temannya. Di pos 2 itu, tiba-tiba mereka mendengar ada suara burung gagak. Setahu Yosep, menurut kepercayaan warga di kampungnya, kalau ada suara burung gagak pas malam hari itu, pertanda akan ada orang yang meninggal. Mendengar suara burung itu, mereka semua terdiam dan tiba-tiba bulu kuduk Yosep berdiri. Dia bilang ke teman-temannya, "Bro, Van, kata nenekku kalau ada suara burung gagak pas tengah malam gini pertanda akan ada orang meninggal loh." Avan menyahut,
Hus, jangan ngomong kayak gitu Sep kalau di tempat kayak gini. Lama-kelamaan suara burung gagak ini terdengar semakin jelas, seperti sedang menuju ke tempat mereka yang sedang istirahat. Ternyata benar. Tidak lama setelah itu, terlihat ada burung gagak hitam yang hinggap di ranting pohon di dekat mereka istirahat. Melihat keberadaan burung itu, Yosef segera mengajak teman-temannya untuk lanjut berjalan meninggalkan pos 2. Lalu Hendro bilang, "Udah tenang aja, emang ini hutan, jadi wajar kalau ada burung gituan. Ini bukan burung jalak loh ya, tapi burung gagak. Kalau burung jala-gading memang banyak terdapat di Gunung Lawu, dan biasanya burung itu selalu terbang mengikuti pendaki. Dan konon, burung jala-gading bisa menyesatkan pendaki kalau pendaki tersebut mempunyai niat jelek." Kembali ke cerita. Mendengar perkataan Hendro barusan, Yosef merasa sedikit lega. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan menuju ke pos 3 itu, sesekali mereka sudah melupakan kejadian barusan. Mereka berjalan seperti biasa. Tapi, setelah kurang lebih 15 menit mereka berjalan, tiba-tiba terdengar lagi suara burung gagak. Mendengar itu, spontan mereka melihat ke atas untuk mencari keberadaan burung tersebut. Dan ternyata, burung itu sedang terbang searah di atas mereka. Melihat keberadaan burung itu, spontan mereka berhenti dan membiarkan burung itu terbang menjauh. Ketika sedang berhenti itu, Yosef bilang, "Bro, ini kayak burung yang ada di pos 2 tadi deh." "Bisa jadi lain bro, di hutan kayak gini mah banyak hidup burung-burung kayak gini. Tapi aneh gak sih bro, baru kali ini loh kita naik ke gunung diikutin burung gagak. Kalau burung jalak sih emang banyak." "Kata siapa? Burung gagak juga banyak kok." Hendro bicara seperti itu karena dia tidak ingin mereka semua ini pada panik. Padahal, sebenarnya Hendro sendiri juga merasa panik waktu itu. Setelah burung itu sudah terbang jauh dari mereka, perjalanan kembali dilanjutkan. Sambil berjalan itu Yosef was-was, karena setahu Yosef, selain mitos tentang adanya orang yang akan meninggal ketika mendengar suara burung gagak itu, mitos lain juga pernah dia dengar. Kalau burung gagak berbunyi pada malam hari, itu pertanda ada makhluk halus di sekitar sana. Yosef berpikir, apa jangan-jangan ada makhluk halus yang mengikuti perjalanan kami? Atau mungkin salah satu dari kita akan mati di sini? Ah, tapi enggak lah. Semoga saja itu burung memang sedang berkeliaran untuk cari makan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam setengah 10 malam. Sesampai di situ mereka istirahat lagi, dan di pos 3 itu mereka bertemu dengan pendaki lain yang berjumlah 2 orang. Melihat keberadaan 2 pendaki itu, mereka sangat lega karena setidaknya mereka ada temannya. Mereka bergabung dengan 2 pendaki itu dan menceritakan tentang burung gagak tadi. Tapi 2 pendaki itu malah menakut-nakuti mereka. "Wah, hati-hati mas, ada setan tuh yang ngikutin. Hehe," ucap salah satu pendaki itu sambil bercanda. Meskipun mereka mengucapkan dengan bercanda, tapi Yosef tidak bisa menganggap kalau itu adalah sebuah percandaan. Karena apa yang dikatakan pendaki tersebut sama dengan apa yang ada dalam pikirannya Yosef. Mereka berencana jalan bareng dengan 2 pendaki itu. Tapi sayangnya, 2 pendaki itu sedang dalam perjalanan turun. Akhirnya, mereka sepakat untuk bermalam di pos 3 dulu. Tapi belum ada 5 menit setelah 2 pendaki tadi itu turun, mereka mendengar suara burung gagak lagi yang seakan sedang terbang di atasnya. Dan kali ini, burung gagak itu terus-terusan ngoceh. Karena takut dengan keadaan,
Mereka membatalkan niatnya untuk bermalam di pos 3. Mereka cepat-cepat mengemasi barangnya, yang untungnya belum mereka keluarkan semua. Sambil berjalan, mereka berharap semoga burung gagak itu tidak mengikutinya lagi dan menetap di pos 3. Dan syukurlah, ternyata burung itu benar tidak mengikuti mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di pos 4 sekitar jam 12 malam. Di pos 4, mereka mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah tenda sudah didirikan, mereka berkumpul di dalam satu tenda dan membahas soal burung gagak yang seakan mengikuti perjalanan mereka itu. Ternyata, apa yang dikatakan Yosef waktu itu juga dirasakan oleh teman-temannya. Sebenarnya waktu itu Yosef ingin bilang ke teman-temannya agar pendakian ini tidak dilanjutkan, tapi dia nggak enak. Karena malam semakin larut dan mengingat besok mereka masih harus melanjutkan perjalanan, mereka tidur untuk istirahat. Mereka tidur berjajar di dalam satu tenda. Hendro di paling kanan, Avan di tengah, dan Yosef di paling kiri. Kira-kira jam 2 malam, Yosef terbangun karena dia haus pengen minum. Dia mengambil air di dalam botol untuk diminum. Setelah selesai minum, dia kembali ke posisi tidurnya untuk melanjutkan tidur. Nah, saat akan terlelap antara sadar atau enggak, tiba-tiba Yosef mendengar seperti ada suara orang yang sedang bicara. Jangan dilanjutkan perjalanan. Ada yang menginginkan barangmu. Suara itu seperti suara seorang laki-laki, berat dan sangat serak. Dan suara itu bersumber dari arah luar tenda, tepat di sebelah kirinya Yosef. Mendengar itu spontan Yosef kaget. Dia langsung melek. Dalam hati dia bilang, "Itu tadi siapa yang ngomong sama aku?" Dia melihat kedua temannya masih dalam tidurnya. Kemudian Yosef melanjutkan tidurnya dan menganggap mungkin tadi itu hanya mimpi. Pagi pun tiba. Pagi itu mereka semua bangun, dan setelah bangun, tiba-tiba Yosef ini kedinginan hebat. Dia merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Yosef berjemur di bawah sinar matahari agar badannya ini tidak kedinginan lagi. Dan syukurlah, setelah beberapa menit berjemur, Yosef merasa agak baikan. Gak tahu kenapa, pagi itu tiba-tiba Yosef gak ada feeling sama sekali untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia memberanikan diri untuk bilang ke teman-temannya, "Bro, kita balik turun aja yuk. Badanku sakit semua nih." Hendro menjawab, "Aduh, nanggung bro. Ini tinggal seperempat perjalanan kita sampai di puncak." Si Hendro ini bisa dibilang orangnya sedikit egois. Gak di gunung, gak di pekerjaan. Dia lanjut berucap, "Gak apa-apa, kita jalan pelan-pelan aja. Yang penting sampai." "Aku ada feeling gak enak nih bro." "Gak enak kenapa?" "Gak tahu. Kayaknya ada yang gak ngebolehin kita buat lanjutin perjalanan ini." "Udah bro, jangan mikir yang enggak. Mikir positif aja." Akhirnya dengan berat hati Yosef menuruti teman-temannya dan melanjutkan perjalanan. Lanjut berjalan. Ketika akan sampai di pos 5, tiba-tiba Yosef merasa pusing. Pandangannya kabur, hingga akhirnya dia ambruk dan tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, dia merasa badannya sangat lemas dan sudah dikelilingi beberapa pendaki lain, termasuk kedua temannya. Dan di antara orang yang mengelilingi itu, dia melihat ada satu orang kakek-kakek yang berjubah putih. Dia memakai sorban dan membawa tongkat. Kakek itu bilang ke Yosef, "Jangan lanjutkan perjalanan. Di atas sana banyak yang menginginkan barang milikmu." Kakek itu berucap dengan suara yang berat dan serak. Dan itu mengingatkan Yosef dengan suara yang didengarnya semalam di pos 4. Yosef hanya mengangguk menanggapi perkataan kakek itu.
Setelah mengucapkan itu, kakek itu terlihat pergi. Melihat Yosef yang sudah sadar, teman-temannya memberinya minum hangat dan sesekali bertanya pada Yosef, "Bro, kamu kenapa? Capek?" tanya Avan. Yosef tidak menjawabnya karena sekujur tubuhnya ini terasa lemas, sampai-sampai dia tidak mampu untuk bicara sesuatu. Teman-temannya Yosef menganggap kalau Yosef ini sedang kecapean, makanya dia sampai pingsan. Dengan keadaan yang seperti itu, Yosef tertidur, dan bangun-bangun dia sudah merasa seperti sedia kala. Setelah bangun itu, terlihat di sampingnya ada 2 temannya dan 1 pendaki lain yang sedang menjaga. Kemudian, Yosef duduk dari tidurnya. Setelah duduk itu, 1 pendaki lain yang ada di situ bertanya pada Yosef. Ini apa, Mas? Tanya pendaki itu sambil menunjukkan gelang kepunyaan Yosef. Yosef menjawab, Itu pemberian kakekku, Mas. Sejak kecil aku selalu pakai itu. Karena kata orang tua, gelang ini harus aku pakai terus. Kalau bisa, jangan bawa ginian, Mas, kalau ke gunung. Apalagi ke Gunung Lawu. Bahaya. Memangnya kenapa, Mas? Barang-barang seperti ini bisa disukai lelembut, dan tubuh sampean yang akan kena imbasnya. sepertinya pendaki itu tahu banyak tentang hal yang berbau mistis. Lalu, pendaki itu mengembalikan gelang milik Yosef dan menyarankan agar disimpan saja di dalam tas. Pendaki itu juga menyarankan agar rombongan mereka kembali turun dan tidak melanjutkan perjalanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Setelah dikembalikan, pendaki itu pamit pergi dan Yosef menyimpan gelang itu ke dalam tasnya. Tahu nggak, gelang apa yang dipakai Yosef itu? Itu bukan sekedar gelang. Itu adalah jimat yang diberikan kakeknya sebagai tanda lahir. Sejak kecil Yosef selalu memakai gelang itu, dan seiring bertambahnya usia, gelang itu selalu diperbarui ukurannya agar tetap muat di tangannya Yosef. Di sini Yosef tahu satu hal. Mungkin itu sebabnya semalam dia ini diikutin burung gagak selama perjalanannya. Dan suara misterius di pos 4 itu ternyata adalah suara kakek berjubah putih yang dilihatnya barusan. Mungkin kakek itu sengaja memberitahu Yosef melalui kode alam. Kedua temannya yang sudah tahu semuanya dari pendaki lain tadi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini dan kembali turun. Menurut pendaki yang tadi membantunya, semalam mereka ini memang diikuti banyak makhluk halus yang menginginkan gelang jimat milik Yosef. Dan mereka semua makhluk halus itu sudah menunggu kedatangan Yosef di Pasar Dieng, atau biasa disebut pasar setan yang ada di Gunung Lawu. Siang itu mereka bertiga kembali turun. Sebelum turun, mereka berterima kasih pada pendaki lain yang sudah membantunya tadi, terutama kepada Mas Prapto, pendaki yang memberitahu mereka tentang gelang itu. Di perjalanan turun, Yosef menyimpan gelang itu di dalam tas dan tidak dipakainya. Tapi selama perjalanan turun itu, dia masih merasa kalau ada banyak pasang mata yang sedang mengawasi perjalanannya. Tapi Yosef mengabaikannya sambil dalam hati terus-menerus bersalawat agar selamat sampai ke rumah. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Yosef ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto bersama 2 temannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.